Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada video kali ini kita lanjutkan lagi ya untuk project dari pemrograman mobile. Jadi di video kali ini akan dijelaskan bagaimana kita membuat registernya. Nah, di pertemuan sebelumnya kan kita udah bikin nih halaman loginnya seperti apa, begitupun dengan fungsionalitas loginnya. Jadi ini login udah jalan pakai Firebase. Nah, terus juga kalau misalkan kita mau register ya, misalkan kita buka dulu Firebase-nya. Itu konsol. Nah, kalau misalkan kita lihat ini saya pakai project mobile 5, berarti yang ini. Nah, kalau misalkan kita lihat di daftar akunnya, ketika kita mau bikin akun baru nih, oke, sekarang kita coba login pakai akun yang ada, misalkan yang ini ya, yang isaan@mail.com. Kayak gini, passwordnya itu kalau sampai 8, login. Oke, jalan. Tapi gimana kalau misalkan saya pengen ada user baru nih, misalkan asep@mail.com. Nah, otomatis ini kan gak bakal bisa ya, karena si akunnya juga belum terdaftar di Firebase-nya nih, bakal there is no user record, jadi gak ada. Nah, otomatis harus kita tambahin nih di sini asep@mail.com, terus kayak gini dulu kan, add user. Nah, kalau dia udah di add user di sini secara manual, baru kita bisa login pakai ini asep. Nah, sekarang kita coba bikin sebuah fitur untuk register jadi daftarnya. Oke, kalau misalnya kita lihat di sini, ini register here-nya belum jalan, ketika kita klik belum jalan. Otomatis kita harus bikin action. Ketika kita klik register here ini, dia mengarah ke halaman register. Oke, karena di pertemuan sebelumnya kita udah bikin halaman login, fungsionalitas login, dan juga halaman register. Oke, halaman registernya ini udah ada juga kan ya di activity register, ini udah ada. Untuk halaman register ini sebenarnya untuk desainnya bebas, silahkan bagaimana kreasi kalian. Tapi yang penting itu adalah ID-nya. Kalian harus ingat ID-nya. ID dari setiap text field ataupun komponen yang ada. Nah, begitupun juga dengan di activity login. Kita lihat di sini tombol register here ini dia punya ID tv_to_register. Oke, berarti di login activity kita bisa sama prosesnya, kita bisa tinggal di atas saja, oke, biar kelihatan gampang. Caranya kita binding dulu, terus TV to register, oke, terus set on click listener. Jadi ketika diklik dia melakukan apa nih, gitu kan? Nah, kita lihat di sini udah ada project yang udah jadi. Nah, jadi kalau misalkan kita set on click listener, maka dia bakal berpindah halaman, oke. Berarti dia pindah halaman ke si activity register ya. Nah, pindahnya kita pakai intent. Oke, berarti biar nanti gampang pas kesetnya, kita bikin sebuah variabel aja, terus kita panggil kelas intent, terus menunjuk ke kelas ini dan register activity, panggil kelas register activity dan Java. Oke, ini kita kecil dulu biar kelihatan. Nah, kita udah pakai intent, jangan lupa diimport ya intentnya. Intentnya jangan lupa diimport. Jadi untuk pindah halaman kita pakai intent. Terus nanti kita langsung start activity. Oke, masukin variabel intent. Kayak gini. Nah, kita tes, harusnya dia udah bisa pindah halaman ke halaman register. Kita coba, kita tunggu dulu. Ini halaman registernya udah dibikin ya pada pertemuan sebelumnya. Jadi ini kita cuma jalanin gimana caranya pindah ke halaman register dan melakukan register. Kalau kita klik, oke, udah pindah ke halaman register. Nah, tapi di sini belum ada aksi apa-apa nih. Kalau kita klik, dia gak bisa melakukan apapun. Oke, berarti kita bikin logiknya. Logiknya seperti apa sih buat kita masuk ke register? Nah, yang pertama di sini kita lihat di project yang satu lagi. Nah, yang pasti dia harus nge-binding dulu, oke. Kita binding dulu ke activity registernya. Oke, kita ambil ini. Kita simpan di sini. Oke, untuk codingan registernya nanti akan saya kirim di grup WhatsApp-nya masing-masing ya. Jadi tinggal untuk pertemuan selanjutnya ketika offline lagi silahkan di copy aja, di copy paste aja.
untuk registernya, karena kita ngejar materi juga ya buat materi-materi yang lain. Oke, dari sini kita binding ke register ke activity register binding. Oke, kita binding ke activity register. Habis itu kita juga harus manggil Firebase out-nya. Oke, kita pakai Firebase out. Nah, karena kita udah pakai binding, berarti ini gak perlu pakai ini lagi, gak perlu pakai set content view, air layout, terus kayak gini. Jadi tinggal pakai ini, pakai si binding root ini. Oh ya. Nah, jadi tinggal kita binding si activity registernya. Oke, berarti di sini kita bikin binding, terus activity register binding, inflat, terus layout better. Nah, setelah itu tinggal di sininya gak usah gini, tinggal binding dot gini ya. Oke, activity register binding, salah. Nah, setelah itu kita tinggal bikin ini optional sih. Ini tuh buat balik ke halaman loginnya ya. Kalau misalkan kita lihat di halaman register, ini kan ada buat balik ke login ya. Jadi kita sebenarnya bisa tinggal copy yang ini, yang di login tadi kita udah bikin ya ini. Tinggal di copy, masukin ke yang sini biar cepet. Berarti ini kita ganti pakai variabel ini. ID login ini apa ID-nya? Kita lihat di register. Login itu adalah titik login. Text view to login. Berarti ini to login. Ketika diklik, maka dia bakal mengarah ke halaman login activity. Oke. Nah, udah. Sekarang ini baru pindah halaman ya. Sekarang ketika kita klik tombol register, kita lakukan sebuah aksi. Oke, berarti binding button register. Button register ini adalah ID dari button register ini. Terus ketika diklik set on click listener, dia lakukan apa? Oke, sekarang kita coba tampung dulu inputan kita. Ini kan ada inputan email sama password ya. Berarti kita panggil ID-nya itu edit email, edit text email sama edit text password. Berarti edit email register kayak gini nih. Terus di get text, terus convert ke to string. Terus file password juga sama. Binding, edit password register, text to string. Oke, nah kalau misalnya kita lihat di sini, ini kenapa nih ada beberapa pengkondisian. Ini hanya untuk pengecekan validasi dari inputan kita. Oke, yang pertama, email otomatis gak boleh kosong kan? Berarti kita bisa pakai email is empty. Dia dicek is empty gak? Kalau misalkan dia is empty, maka dia langsung munculin message error kayak gini. Nah, jadi langsung si edit email register ini bakal munculkan pesan error yang isinya itu email harus diisi. Terus request focus itu maksudnya dia langsung fokus ke si text field-nya. Oke, nanti kita coba lihat. Return ini dia bakal langsung menghentikan semua program yang di bawahnya. Oke, kita buat password juga lakukan hal yang sama. Cuman ini kita ganti password empty, terus ini berarti edit password. Ini juga sama edit password. Terus ini password kayak gini. Terus berikutnya itu pengecekan buat pattern dari si email. Takutnya nanti email yang diinputkan itu bukan format email, misalkan string acak ataupun lain sebagainya. Jadi ini udah bawaan dari si Android Studio-nya. Jadi dia punya sebuah fungsi untuk mengecek inputan kita tuh formatnya string yang kita inputkan tuh dia email atau enggak gitu. Jadi variabelnya kita masukin ke mixer ini,
terus nanti dicek apakah dia email atau bukan, ya. Terus juga kita cek juga buat passwordnya, dia lengthnya kurang dari 6 atau enggak, kayak gitu, minimal 6 karakter misalkan. Oke, nah kita coba cek dulu, itu untuk validasinya. Kita coba tes. Nah, kita ke register. Jadi kalau kita langsung klik, dia bakal langsung muncul pesan kayak gini. Ini adalah hasil pengkondisian dari yang ini. Terus kita isi, passwordnya kita jangan isi, dia bakal muncul kayak gini. Password harus diisi. Terus misalkan kita isinya cuma 2. Nah, email tidak valid itu karena ini ya. Karena pengkondisiannya email dulu baru yang link. Misalkan @mail.com ini udah sesuai. Harusnya ini masih error karena passwordnya minimal 6 karakter. Oke, misalkan ini 89 register. Nah, ini kenapa belum ada? Karena ini cuman validasi aja. Nah, berikutnya kita harus bikin sebuah function. Misalkan namanya register Firebase. Oke, kayak gini. Register Firebase ini. Nanti disinilah logik pembuatan akunnya. Oke, kita coba bikin private register Firebase. Oke, kita mau terima parameter apa nih? Oke, email. Sama ya, di pemrograman dasar PBO juga belajar tentang ini. Password, dia terima sebagai FA string. Oke, kayak gini. Password. Oke, kalau udah. Nah, ketika isi logiknya kayak gimana? Oke, sekarang ini nih, ada out create user with email and password. Kita panggil object out. Object out ini dia dari sini. Dari yang ini kayaknya udah kelewat nih. Harusnya ini tuh ini dulu. Nah, ini kelewat. Di get instant dulu ya. Oke, jadi kita tunjuk Firebase out, kelas Firebase out, terus nanti diinisialisasi, dia langsung manggil, ibaratnya itu kayak ambil seluruh metode atau fungsi yang ada di si kelas Firebase out ini. Isinya apa? Kalau kita lihat mah gak tahu lahnya banyak besar. Oke, jadi ada beberapa fungsi Firebase out yang bisa kita ambil. Nah, terus di sini tinggal dipanggil apa? Create user with email and password, karena kita mau daftar pakai email sama password. Oke. Nah, setelah itu kita masukin email passwordnya. Nah, kalau misalkan udah selesai proses ini proses post datanya udah selesai, berarti add on complete listener. Ini maka jadi nih pengecekan kayak gini. Oke, kalau misalkan ini ya, ini fungsi bawaannya dari si Firebase out, jadi dia bakal create user dan email dan password. Terus ini adalah ngirimin datanya, email passwordnya dari mana? Dari sini. Oke, dari sini. Ini dari mana? Ini adalah dikirim dari sini, email dan password. Email password ini dari mana? Dari yang kita inputkan. Terus gimana kalau misalkan inputan kita salah? Ya, kalau misalkan salah nih, passwordnya kosong, dia bakal langsung return set and listener, dia bakal balik lagi ke sini. Dan ingat, keyword return ini bakal menghentikan seluruh program yang ada di bawahnya. Seluruh software yang di bawahnya bakal berhenti, bakal selesai, gak bakal di-run lagi. Oke. Nah, kalau misalkan udah selesai, maka dia di sini langsung jalanin buat kelas ini, buat kelas dia sendiri, ngecek lagi buat kelas dia sendiri. Terus ada pengecekan it ini nunjuk ke metode ininya sendiri. Kalau kita kontrol terus klik nih, dia mengarahnya ke sini. Oke, ini task berikutnya. Diceklah function ini tuh sukses gak sih, atau misalkan ada terjadi error. Nah, di successful ini keyword dari bawaannya, oke, buat pengecekan dia sukses atau enggak. Terus kalau misalkan sukses, maka dia munculin toast atau message register berhasil. Terus
balikin lagi ke halaman login. Berarti ini kita ganti ke login activity. Karena di project ini namanya itu login activity, oke? Login activity, terus di start activity intent. Jadi buat pindah ke halaman. Kalau misalkan gagal, maka munculinnya message errornya kayak gini. Nanti message error dari sananya apa gitu. Oke? Kalau udah, kita coba cek. Oke, kita coba cek. Oke, kita lihat dulu deh di sini. Nih, asalnya ada 4 buah akun ya, ada 4 buah akun, Asep, Layung, Isan, dan Pia. Kalau misalkan kita coba register, misalkan di sini akunnya leptif@mail.com, passwordnya kalau 7 ini harusnya error ya. Wait, oh bentar. Oh sorry, 7 berhasil ya, karena ini kurang dari 6. Oke, barusan kita input data leptif, kita cek di sini harus sudah masuk. Nah, dia masuk ke leptif@mail.com ini masuk. Terus kita coba login. leptif@mail.com sampai 7 ya tadi. Login. Nah, berhasil. Oke. Nah, kalau misalkan inputnya salah nih, misalkan ini tes@mail.com, passwordnya cuma 3. Karena ini kurang dari 6 true, maka jalanin yang password minimal 6 kata, 6 karakter. Jadi ketika kita klik, nah muncul kayak gini dan gak bakal masuk ke sini. Kenapa? Karena nih, gak ada yang gak masuk. Karena setelah ini dia nggak return langsung menghentikan program yang di bawahnya. Jadi function ini gak kebaca. Jadi function buat ngepost datanya adalah yang register firebase ini, yang ini. Jadi masukin email sama password, terus dia manggil objeknya, manggil function yang create user with email password, diparsing lah si argumennya, email password. Nanti mungkin pengecekannya di sana. Kalau misalkan responnya udah selesai dan responnya sukses, maka jalanin ini. Oke. Mungkin untuk register seperti itu, nanti software-nya bakal dibagikan di grup WhatsApp-nya masing-masing. Untuk video kali ini cuma sekian, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.